Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Vakum ya, kita berapa pekan? Ya baru juga 2 minggu, belum sebulan lah ya. Terakhir ujian berarti ya terakhir tuh? Iya, terakhir ujian. Pelajaran 10 udah? Udah. Antum itu mic-nya nyala enggak? Nyala, oke. Berarti sekarang pelajaran 11 ya. Oke, pelajaran 11. Pelajaran 11 ini memang tidak ada teori yang baru ya. Dia hanya aplikasi penerapan dari teori sebelum-sebelumnya ya. Ayo baca. Antum yang baca lah. Ayo baca biar layarnya nggak wajah aneh terus gitu loh. Mic-nya gede. Baca dah. Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala al-muallifu ad-darsul hadiya asyara. Pelajaran ke-11. Baiti. Hada baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku indah, bagus. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya terdapat taman yang kecil. Di dalam apa? Di dalam rumah. Rumah siapa? Rumah saya. Jadi fihi ya asalnya fi baiti hadiqatun saghiratun. Fi baiti di dalam rumahku. Kemudian si rumahkunya diganti dengan nyah. Karena rumah laki-laki berarti pakainya hu ya. Sebetulnya bisa sih fihu ya, cuman nggak lumrah. Bisa lah mabni ya. Boleh tapi nggak lumrah ya. Yang lumrahnya adalah si hu-nya turun ke bawah menjadi hi, karena sebelumnya ada ya sakinah ya, ada huruf ya sukun. Kalau sebelumnya huruf ya sukun atau sebelumnya kasroh, maka hu biasanya lumrahnya menjadi hi. Ya, katanya mujawaroh tuh tetanggaan dengan kasroh atau temannya kasroh yaitu ya. Kenapa tidak fihu saja, fihu gitu ya, alaihu, bihu gitu ya? Karena dari i ke u itu katanya berat. Ya, terlalu berat di lidah orang Arab sono ya. Ada tapi ya alaihu di Al-Qur'an juga ada ya. Bima ahada alaihum loh ya. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura, itu pada riwayat Hasan Asim ya. Tapi sisanya adalah menjadi hi ya. Nah, maka di sini fihi, di dalamnya nyahnya kembali ke rumahku. Di dalamnya ada fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Berikutnya. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya terdapat jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Hada sari. Nah, kalau tadi kan fihi, kalau sekarang fiha di dalamnya. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya sama-sama di dalamnya. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada kebun. Fiha nafidatun, di dalamnya ada jendela. Bahasa Indonesia sama-sama di dalamnya. Tapi dalam bahasa Arab beda, yang satu fihi, yang satu fiha. Kenapa? Karena nyahnya itu kemana? Kalau di dalamnya nyahnya itu ke rumah fihi. Kalau nyahnya itu ke gurfah muannas ada tak marbutohnya fiha. Gitu ya ibu-ibu. Ini buat ibu-ibu sebetulnya ya. Terus
Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini kursiku dan ini ranjangku dan ini kursiku dan ini mejaku. Nah, ya. Sebetulnya kebanyakan dan ya. Kalau satu aja dannya. Ini ranjang saya, ini kursi saya, dan ini meja saya. Gitu ya. Nah, kalau kebanyakan di dalam bahasa Arabnya kan ada wa. Itu kalau semuanya diterjemahkan dan justru secara bahasa Indonesia malah jadi nggak pas ya. Kebanyakan dandan kan jadi lama. Itu biasanya kan ibu-ibu kalau kebanyakan dandan kan suka jadi lama. Berikutnya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Jamku, penaku dan kitabku di atas meja. Bagus. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Tasku berada di bawah meja. Jendela kamarku terbuka. Terus. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ini kamar saudara laki-lakiku dan ini kamar dan itu dan itu kamar saudara perempuanku. Ribet, saudara laki-laki, saudara perempuan. Saudara-saudari aja. Ya. Kalau saudari laki-laki perempuan. Perempuan. Nah, udah gitu aja. Ya? Saudara perempuan. Saudari aja. Iya, siap. Oke. Terus ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Nah, gitu aja. Ya. Terus ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Kamar saudaraku di depan kamarku dan kamar saudariku di depan dapur. Terus li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Aku memiliki satu saudara ya, namanya Usama. Aku memiliki satu saudara. Itu bahasa Indonesia enak nggak? Enggak. Yang enak itu aku memiliki seorang saudara, gitu. Li akhun wahidun. Aku memiliki saudara namanya Usama. Terus. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan aku memiliki seorang saudari namanya Su'ad. Terus. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Abi dan ayah dan ibu. Ayah dan ibunya siapa? Ayahku dan ibuku. Nah gitu, kudu ada pilihnya. Ada pilihnya di situ. Ayahku dan ibuku berada di kamar besar itu. Terus. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai bapakku. Aku mencintai bapakku dan ibuku dan aku mencintai saudara dan saudariku. Terus, bagus. Ya, tamarin latihan. Tamarin, iqra waktub, baca dan tulislah. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Siapa yang berada di dalam rumah siapa yang di dalam rumah ini? Nah, gitu atuh ya. Siapa yang di dalam rumah ini? Di dalamnya ada Hamid. Mada fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Apa yang ada di dalam tas? Di dalamnya terdapat kitabku, penaku dan buku tulisku. Terus. Man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa yang di dalam mobil? Di dalamnya ada abi, ada ayahku, ibuku, saudaraku dan saudariku. Man fi masjidil jami'atil ana. Siapa yang berada dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Tidak ada salah seorang pun. Tidak ada? Tidak ada salah seorang pun di dalamnya. Gitu ya. Harus lengkap ya. Tidak ada seorang pun di dalamnya atau tidak ada di dalamnya seorang pun. Oke, siap.
Terus Man fi hadhil ghurfati, siapa yang berada di kamar ini? Fiha al-mudiru, di dalamnya ada kepala sekolah. Itu ya, di dalamnya ada Kepala sekolah. bapak kepala sekolah ya. Kalau bapak kepala sekolah berarti si pembicara dengan lawan bicaranya sama-sama kenal dengan bapak kepala sekolahnya ya. Nah, dari latihan yang pertama ini ya, di sini diajarkan penggunaan domir atau kata ganti ya. Ya judulnya aja kata ganti ya, berarti untuk mengganti ya. Man fi hadzal baiti. Nah, ini sebetulnya kalau ada pertanyaan seperti ini, man fi hadzal baiti, siapa yang ada di dalam rumah ini? Cara ngejawabnya ada 3. Silahkan mau pilih yang mana aja, 3-tiganya benar. Yang pertama lengkap ya, man fi hadzal baiti, kemudian cara ngejawabnya fi hadzal baiti hamidun. Nah, jadi diulangi lagi ya, fi hadzal baitinya diulangi lagi ya. Terus yang kedua, hadzal baitnya diganti dengan domir seperti yang terlihat di sini. Ya, siapa yang ada di dalam rumah ini? Di dalamnya ada Hamid. Jadi rumah ini diganti dengan nyah, di dalamnya gitu ya. Boleh ya. Terus yang ketiga yang lebih singkat lagi ya, nggak pakai di dalaman. Man fi hadzal baiti Hamidun. Itu ya, langsung. Siapa yang ada di dalam kamar ini? Hamid. Ya. Kalau di kamar itu Khalid gitu ya. Bahkan mannya ya dihilangkan juga bisa. Sama seperti kita lah ya. Man fi hadzal baiti Hamid ya. Wa fi dzalikal ya, wa fi dzalika enggak disebutin lagi, dan di sana Khalid gitu ya. Nah, ini bisa dipahami kalau ada prolog sebelumnya ya, dihapus itu bisa dipahami kalau ada prolog sebelumnya. Jadi bisa langsung Hamidun aja, itu lebih singkat lagi ya. Bahkan mungkin ya kayaknya yang digunakan kalau dalam percakapan sehari-hari itu justru yang singkat ya, karena yang namanya percakapan singkat, padat, jelas itu lebih bagus gitu ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, madza fil hakibati, fil hakibati kitabi dan seterusnya, fiha kitabi dan seterusnya. Atau langsung apa yang ada di dalam tas tersebut? Buku saya ya, kemudian pulpen saya dan buku catatan saya. Enggak menggunakan di dalamnya, di dalam tas, enggak, langsung buku saya. Ya, madza fil hakibati, ada apa yang ada di dalam tas tersebut? Buku saya, kitabi. Nah, itu bisa seperti itu ya. Oke, itu yang latihan dari yang pertama ini. Sekarang latihan yang kedua ya. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Aku cinta ayahku dan ibuku. Terus. Uhibbu akhi wa ukhti. Aku mencintai saudaraku dan saudariku. Uhibbu zamili. Aku mencintai temanku. Uhibbu ustadzi, aku mencintai ustadku. Antum mah ustadzati aja deh, ganti deh. Gitu ya. Ini khusus untuk halaqah ummahat ya. Antum yang bacanya ganti pakai ustadzah aja deh gitu. Terus. Uhibbullaha, aku mencintai Allah. Uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiya. Oke, Nabiya ya. Kudu jelas. Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Uhibbul lughatal arabiyyata. Aku mencintai bahasa Arab. Oke, lihat di sini ya. Uhibbu ini ya ada akunya ya, sebetulnya kata kerja ini ya. Dan kata kerjanya ini di luar kata kerja yang seharusnya dipelajari di jilid 1 ya. Kata kerja yang seharusnya dipelajari di jilid 1 ini adalah kata kerjanya murni 3 huruf ya. 3 huruf, kemudian kata kerjanya dimulai dari yang lampau ya, past tense dulu atau fi'il madhi dulu ya.
Nah ini uhibbu ini kata kerjanya bukan ya dari 3 huruf asli aja, tapi ada huruf tambahannya, dan bukan ya past tense atau madi, ini mudhari ini. Ya, jadi jangan terlalu dipusingkan dengan kata kerja uhibbunya ya. Kalau kata kerja yang sudah dipelajari di jilid 1 dari kemarin-kemarin itu kan seperti zahaba, roja'a, dakhala, kharaja, jalasa gitu kan. Nah kalau yang ini ya ini kan 3 semua tuh, zahaba, roja'a, itu kan 3 huruf semua, fathah semua ya. Nah itu yang harus dikuasai untuk jilid 1 kata kerja tuh yang kayak gitu aja dulu ya. Huruf aslinya 3, harokatnya 3, fathah semuanya, zahaba ya. Nah di sini ada uhibbu, uhibbu kata kerja juga sebetulnya ya. Nah kalau zahaba yang sudah kita pelajari itu kata kerjanya lampau. Kalau uhibbu ini kata kerjanya yang sedang berlangsung ya. Kalau yang sebelumnya itu fi'il madhi, kalau yang ini fi'il mudhari. Kemudian kalau kata sebelum-sebelumnya kita selalu menggunakan orang ketiga ya. Nah ini uhibbu orang pertama, saya ya gitu. Kemudian ya kalau yang kata kerja sebelum-sebelumnya murni hurufnya 3. Kalau ini sebetulnya dari 3 ditambah 1. Dari ahabba. Ahabba itu kan hurufnya ada 4. Hamzah, ha, kemudian ba, kemudian ba. Jadi jangan terlalu dipusingkan dengan kata kerja ini. Yang penting uhibbu artinya adalah saya menyayangi. Uhibbu itu saya menyayangi, saya menyukai ya. Saya mencintai. Kalau halakohnya ummahat boleh ya, Mas Manto mah jangan ya. Ini halakoh ummahat kalau disuruh baca pas bagian nomor 4 ini mereka ya salting kayak gimana gitu ya. Nah ya, dan dari 1 sampai 4 lihat. Uhibbu itu berarti saya ya, saya mencintai. Ada pelakunya yaitu saya, dan ada pekerjaannya yaitu mencintai. Terus ada objek yang dicintainya. Siapa objeknya? Bapak saya, ibu saya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari 1 sampai 4 objeknya itu dimudofkan ke saya. Ya, dari 1 sampai 4 objeknya itu dimudofkan ke saya. Jadi semuanya bunyinya i. Ya, abi, umi, akhi, ukhti, zamili, ustazi, ustazati gitu ya. Tapi di nomor 5 sampai nomor 7, 5, 6, 7 objeknya tidak dimudofkan ke saya. Maka muncul tuh harokat asli dari posisi objek. Ya, uhibbu saya mencintai. Saya subjeknya ya, mencintai predikatnya. Nah, Allah di situ objeknya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, objek dalam bahasa Arab sebetulnya ini bukan untuk santapan jilid 1 ya, tapi karena sudah muncul saya jelaskan sekilas. Nanti akan lebih jelas lagi pembahasan mengenai subjek, predikat, objek ini akan dibahas lebih jelas lagi di jilid 2 ya. Makanya bertahan dulu sampai jilid 2 ya, biar penjelasannya lebih banyak ya. Nah, dalam bahasa Arab objek itu harokatnya fathah ya. Jadi di situ uhibbullaha, lafdzul jalalahnya di situ Allah. Kenapa Allah bukan Allahu, bukan Allahi? Karena Allah adalah objek dari aku mencintai Allah. Ya. Di nomor 1 sampai nomor 4 itu kan objek juga. Kok tidak muncul fathahnya? Karena dimudofkan ke saya. Semua yang dimudofkan ke saya hilang harokat yang aslinya ya, terhalang oleh ya kasroh. Kenapa kasroh? Karena di depan kasroh itu ada huruf ya. Domir saya selalu menuntut adanya huruf kasroh sebelumnya. Rumah saya baiti ya, saya mencintai rumah saya. Uhibbu baiti, mau jadi objek atau tidak jadi objek, harokatnya baiti, nggak berubah dia. Di dalam rumah saya fi baiti ya. Jadi terdengarnya sama. Mabni bukan ya, nanti panjang penjelasannya lah ya. Jadi objek kalau tidak dimudofkan
ke kata ganti saya, ke domir saya, ke ya mutakalim, ke i yang artinya saya, maka harokat objeknya muncul yaitu fathah. Ya, coba aja ganti. Aku mencintai saudaramu, aku mencintai saudarimu. Saudari itu ukhtun, dimudafkan ke anta, berarti ukhtuka, gitu kan? Ya, ukhtuka, saudari kamu. Kemudian masukkan kata kerja yang tadi, aku mencintai saudarimu. Subjeknya aku, predikatnya mencintai, objeknya adalah saudari kamu. Saudari sebagai objek dalam bahasa Arab harokatnya fathah. Aku mencintai saudari kamu berarti uhibbu ukhtaka. Jadi asalnya ukhtu menjadi ukhta, ya. Aku mencintai saudarimu, uhibbu ukhtaka. Gitu ya. Aku mencintai ibumu. Ini seru ya. Gitu. Oke, berikutnya ya. Jadi uhibbun nabiyya juga sama ya, tidak dimudofkan ke saya berarti muncul harakat objeknya yaitu fathah. Yang nomor 7 juga sama. Lanjut apa udah ya? Karena pelajaran 11 itu memang pendek ya. Oke, masih lama lah ya. Oke, lanjutkanlah, kita habiskan lah, mudah-mudahan keburu. Oke, pelajaran 12 ya. Langsung ya. Ad-darsus Thaniya Asyara, pelajaran ke-12. Su'adu, assalamu alayka. Ini ngobrol sama perempuan. Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuhu. Al-bintu wa alaikis salami. Wa alaikis salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan itu deh? Ya kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Jawanya mungkin via kabarin dulu, neng gitu ya. Anak perempuan tuh kan neng. Yeah. Ana bi khairin walhamdulillah. Aku baik, alhamdulillah. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana minar Riyadhi. Aku dari Riyadh. Masmuki? Ismi Aminatu. Namaku Aminah. Terus. Aina abuki? Di mana bapamu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasatis sanawiyati. Dia di sana. Bapak saya di Madinah Al-Munawwarah. Di sini dulu. Ya, bapak saya di sini di Madinah Al-Munawwarah. Dia dosen Ustaz ya? Muwajjih itu penasehat. Penasehat ya. Dia seorang penasehat di sekolah sanawiyah. Ya, muwajjih itu ya dari kata taujih. Sering dengar taujih ya. Taujih dari taujihat. Ini taujih itu kan nasihat, pengarahan ya. Terus wa aina ummuki? Iya aidon huna. Iya tabibatun fi mustafal wiladati. Jangan gugup atuh jadi berantakan begitu. Kalem. Enggak bakal kemana-mana. Nah, berarti fi mustashfal wiladati. Wa min enggak diterjemahin. Oh iya. Terjemahin satu kalimat biar enggak numpuk. Dia di sana juga. Jadi maksudnya di Madinah Al-Munawwarah. Di sana apa di sini? Di sini. Nah, gitu atuh. Jangan gugup, santai aja. Ya, salah paling dibully. Dia seorang dokter di rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit melahirkan. Saya baru dengar ada rumah sakit melahirkan. Ada juga rumah sakit bersalin. Ya. Nggak ada. Iya. Di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada rumah sakit melahirkan. Rumah sakit bersalin adanya. Bersalin ya. Terus, dia bekerja di rumah sakit bersalin. Dia dokter. Beliau dokter di rumah sakit. Di rumah sakit bersalin. Nah, terus. Wa aina ummuki? Udah ya. Mana balik lagi ke atas tuh gimana sih? Tadi Ustaz. Wa min hadhil fatatul lati apa? Antum bacanya wamin ya, terjemahin ntar. Wa man hadhil fatatul lati kayaknya dah. Enggak, ini lagi berpikiran.
Wa man hadhil fatatu allati ma'aki? Ahya ukhtuki? Dan siapa pemudi yang bersamamu? Apakah dia Dan saudari? siapa pemudi yang bersamamu ini? Bersamamu ini, apakah dia saudarimu? La hiya bintu ammi. Bukan dia anak pamanku. Terus. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu, namanya Fatimah. Ahia zamilatuka, apakah dia ahia zamilatuki, apakah dia temanmu? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyati. Bukan, aku di sekolah sanawiyah dan dia di sekolah apa itu? Sanawiyah berarti SMP ya? Mutawassito apa? Mutawassito itu SMP. Kalau di Sanawiyah itu SMA. Ya. Aku berada di SMP dan dia di di SMA. Kalau di sana aliyah itu justru S1. Iya makanya. Ya, aliyah itu S1. Ulia itu baru S2. Berarti kita pakai Inggris aja ya? Ya iyalah, kita kan orang Indonesia, terjemahannya terjemahan Indonesia. Iya. Saya di SMP, dia di SMA gitu. Siap. Zamilatuk itu ya teman satu lingkup lah ya. Lingkup ya, satu kerja, satu sekolah, satu kampus. Terus Alaki ukhtun, apakah kamu memiliki saudari? La, mali ukhtun. Tidak, aku tidak memiliki saudari. Alaki akhun, apakah kamu memiliki saudara? Na'am, li akhun kabirun wa huwa qalibun bil jami'ati. Betul, saya memiliki saudara kakak. Saya memiliki kakak dan dia seorang siswa di universitas. Kalau kakak laki-laki atau perempuan? Kakak. Kakaknya bisa lagi perempuan. Kalau abang laki-laki perempuan? Kalau abang khusus dia. Laki-laki dia. Jadi terjemahannya kakak abang, atau abang? Abang. 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 Ya. Aku memiliki abang dan dia seorang siswa dan dia seorang mahasiswa di universitas. Nah, gitu ya. Terus. Wa min Tuh kan. Wa man hadal tiflul ladzi ma'aki, dan siapa anak kecil yang bersamamu ini? Huwa banu akhi, dia anak laki-laki, dia anak laki-laki saudaraku. Dia putra ponakan. Ponakan. Elah, susah banget sih antum tuh. Enggak, maksudnya antum biasanya baru satu sih, jadi susah, ponakannya belum banyak. Ponakan ya? Ini ponakan artinya ya? Anaknya kakak tuh apa sih? Iya, maksudnya ponakan. kalau bahasa Indonesia ponakan. Ya itu aja. Gitu. Ya. Gitu. Okay. Ibnu akhi tuh ponakan, udah nggak usah diterjemahin ibnu artinya apa. Dia keponakan saya. Udah selesai gitu ya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya Sa'id ya? Bukan. Sa'dun mas Sa'ad. Sa'ad ya. Ya, kalau bahasa Indonesia Sa'dun tuh S A tanda petik A lagi baru D. Sa'ad. Gitu ya. Gitu ya. Kalau Sa'id itu ada ya-nya. Sa'id S A tanda petik I baru D. Sa'id. Nah, itu baru beda bahasa Indonesianya ya. Kalau begini berarti Sa'ad. Namanya adalah Sa'ad. Terus Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya Sa'ad. Ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? La dhahabat ilal mustashfa. Tidak, ibu pergi ke rumah sakit. Ada emang ada kata ibu di situ? Ya maksudnya kan ada domir mustatirnya situ. Beliau. Iya, beliau. Nah, gitu aja. Beliau. Karena nggak ada kata ummu di sini ya. Jadi tidak diterjemahkan zahabat ilal mustashfa, tidak diterjemahkan. Kembali ke ummu yang di atas. Tapi kan nggak ada lafaz ibu di sini. Gitu, ya, adanya kan aja. dia ya. Nah, dia kan nggak sopan beliau. Gitu ya. Apakah ibu kamu ada di rumah sekarang? Tidak. Beliau pergi ke rumah sakit. Bukan tidak, ibu pergi, nggak ada lafaz ibu di sini ya. Beliau saja ya. Gitu. Berikutnya langsung. Tamarin, latihan. Iqra waktu. Kaifa haluki ya abi? Lah. Masa abiki?
Oh, iya. Haluki, Abi, gimana sih? Lagi, minum dulu dong. Bukan saya doang yang minum, antum harus minum juga. Kalem. Kaifa haluka ya Abi? Nah, gitu. Bagaimana kabar kamu, wahai bapakku? Emang ke bapak manggilnya kamu? Sopan banget kayaknya ya. Bagaimana kabar itu siapa? Bagaimana kabar yang mulia? Bagaimana kabar Anda, wahai ayah? Sama Anda. Hah? Wah, agak sopanan Anda deh kayaknya. Enggak tahu gimana kabar lu. Kok Anda ya? Berarti lebih sopan Anda ya? Terus. Bagaimana kabar Anda, wahai bapakku? Terus. Kedua, kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabar Anda, wahai ibuku? Gitu. Nah, terus. Aina. Ya, ada tamu dah. Iklan. Iklan. Iya, terus. Di pause nggak nih? Ya, ngobrol malah. Mas Manto cepetan. Mas Manto. Malah ngobrol lagi. Mas Manto. Cepetan, Mas. Kan harus di mana ya? Kan bukan antum yang bayar. Udah langsung ambil. Iya, dipoto dulu. Di pause nggak barusan? Memang bisa dipotong. Terus lanjutin, nomor berapa sekarang? Nomor 3. Nomor 3. Aina benuki ya Zainabu. Bagus. Di mana anakmu, wahai Zainab? Dhahaba ilal masjid. Dia pergi ke masjid. Terus. Aina bintuki ya Aminatu. Di mana anak perempuanmu, wahai Aminah? Dhahabat ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Terus. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Kepunyaan siapa jam tangan yang bagus ini? Terus. Ahia laki ya Fatimatu? Apakah ini milikku, wahai Fatimah? Na'am, iya li. Betul, dia milikku. Terus. Ahada qalamuka ya Muhammadu? Apakah ini penamu, wahai Muhammad? La, hada qalamuka anta. Tidak, ini penamu, gitu ya. Terus? Udah. Mu'nya kan dari ka, antanya? Ini penamu anta ya. Ini gimana terjemahnya? Penamu kan kolamuka. Iya. Terus antanya nggak diterjemahin? Udah kak kan tuh udah kak. Oh, enggak harus terjemahin. Oh, iya, berarti, ya. Gimana coba gimana? Tidak, ini penamu kamu. Nggak enak gaya bahasanya. Bahasa gaul sekarang ini ya. Nah, apakah ini pulpen kamu, wahai Muhammad? Tidak, ini pulpen kamu itu ya. Tahu gitu kan?
kamu, iya kamu, gitu kan sering denger nggak? Ya, antum Facebook isinya orang serius semua kali. Kan ada tuh kemarin tuh kan, gitu kan. Kamu, iya kamu, gitu ya. Nah, ya memang begitu, ya. Malah cocok dengan bahasa zaman sekarang, ya. Taukid itu seperti itu, ya. Memang dia taukid dari domir kap, ya. Nah, kebetulan ya bahasa anak muda sekarang ada cocok tuh, ya. Ini pulpen kamu, gitu, ya. Terus tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. loh, gimana lo jemahinnya loh? Mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah punya kepala sekolah. Terus. A'anta muhandisun ya akhi? La, ana tabibun. Apakah engkau insinyur wahai saudaraku? Tidak, aku seorang dokter. Terus. A'anti tabibatun ya ukhti? Apakah engkau seorang dokter wahai saudariku? La, ana mudarrisatun. Tidak, aku seorang guru. Terus. Bagus ya. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Summa qaraha. Summa qaraha. Terus. Ukhra. Ukhra. Terus. Ba'da tagyiril munada kama muwaddihun huwanya mana? Kama huwa muwaddihun fil muwaddahun ya? Iya kan itu isim maf'ul dijelaskan. Iya, betul ya. Kama huwa muwaddahun fil mithali. Nah, ya, paham maksudnya ya. Insyaallah bacalah setiap kalimat di bawah ini gitu ya. Bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Kemudian bacalah kalimat tersebut lagi setelah berubah. Setelah mengubah. Bukan merubah. Iya, mengubah. Rubah mah itu ekor 9 ya. Setelah mengubah ya munada sebagaimana dijelaskan di contoh. Baca contohnya dulu. Misalun, misalun aina qalamuka ya abi? Nah, munadanya adalah ya abi. Munada tuh yang dipanggil, yang dipanggilnya kan ya abi. Iya. Ketika ya abinya diganti menjadi ya ummi, kalimatnya berubah enggak? Berubah. Yang asalnya aina qalamuka menjadi qalamuki. Aina qalamuki. Tapi itu tetap fathah ya? Iya. Salah cetak buat ya, salah, antum yang salah jangan diikutin. Oh iya, oke. Siap. Terus nomor 1 baca. Indaka qalamu ya Aindaka qalamun ya Muhammadu. Nah, terus apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? Terus Aindaki qalamun ya Aminatu. Nah. Apakah engkau memiliki pena ya wahai Aminah? Terjemahinnya satu aja ya. Apa tuh? Oh, maksudnya gimana? Aindaka, apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Terserah. Ya karena terjemah yang beda kan cuman wahainya. Ya. Ayo biar nggak terlalu lama. Terus nomor 2. Aina baituka ya ustadi? Di mana rumahmu wahai ustad? Ustadku ya. Terus aina baituki ya ustadati? Terus ahada daftaru laka ya Aliyu? Ahada daftaru laki ya Fatimatu? Nah, terjemahin aja salah satunya. Apakah buku tulis ini Iya benar. Apakah buku tulis ini terus? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Nah, oke, terus. Min aina anta ya akhi? Dari mana engkau wahai saudaraku? Terus. Min aina anti ya ukhti? Berikutnya. Aina abuka ya Khalidu? Apakah di mana bapakmu wahai Khalid? Aina abuki ya Khadijatu? Terus. A'anta maridun ya Khali? Apakah engkau sakit wahai ipar? Pamanku. Ya, apakah engkau sakit wahai pamanku? Paman dari bapak ya? Dari ibu. Dari ibu. Dari ibu ya. A'anti
maridotun. Nah, Ya terus. ya kholati. Bagus, nggak kejebak. Terus. Geser dulu. Jadi maridotun karena perempuan. Terus. Aina baituka ya ammi. Oh. Aina bintuka ya ammi. Aina bintuki ya ammati. Terjemahin, mau yang mana terjemahinnya nih? Yang itu yang awal lah. Ya, awal langsung terjemahin. Disangkanya jadi yang amati coba. Di mana anak perempuanmu wahai pamanku? Nah, udah ya. Terus. Alaka akhun ya Hamidu? Terjemahin. Apakah engkau memiliki saudara wahai Hamid? Terus. Laki ukhtun? Enggak. Iya. Ya. Ulangi lagi yang perempuan, Suad. Alaki akhun ya Suadu? Nah, ya. Jadi nanya saudara ke kamu laki-laki dan ke kamu perempuan, yang ditanyanya saudara laki-laki. Iya. Terus. Mada indaka ya akhi? Apa nih? Apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya wahai saudaraku? Mada indaki ya ukhti? Terus. Assalamu alayka ya abi. Assalamualaikum udah Assalamualaikum ya abi ya. Terus. Assalamu alayki ya ummi. Nah, bagus. Berikutnya. Masih ada 2 halaman lagi, keburu. Iya. Inna sil fa'ila. Apa? Itu fi'il amr. Oh iya. Apa ya? Fa'ala yuf'ilu. Fi'il amrnya apa? Fa'il. Nah, jadi gimana? Fa'il atau fa'il jadi gimana? Masukin ke sini. Annisil fa'ila. Nah, gitu. Fi kullin minal jumalil atiyati. Nah, kan dia muannas. Iya, muannas. Muannas itu isim maf'ul dari annasa yu'annisu ta'nis. Muannis, muannas, annis la tu'annis. Muannas itu muannas isim kan isim fa'il pada setiap bukan kata, isim fa'il. Enggak ada isim fa'ilnya. Fa'ilnya. Fa'il aja ya. Subjeknya, pelakunya. Muannas kan pelaku di setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut gitu, bukan isim fa'ilnya enggak. Fa'ilnya ada fa'il itu istilah nahwu. Isim fa'il itu istilah shorof. Contoh, misalun kharaja Muhammadun minal baiti. Nah, itu pelakunya adalah Muhammadun. Sekarang kalau Muhammadunnya dijadikan perempuan, berubah nggak kata kerjanya? Berubah. Jadi bagaimana? Kharajat Aminatu minal bait. Nah, itu maksudnya. Terus. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Terjemahin. Guru itu pergi ke kelas. Guru tersebut pergi ke guru kelas. tersebut atau Pak Guru pergi ke kelas. Sekarang Ibu Guru. Zahabat al mudarrisatu ila enggak, bacanya disambung. Oh iya. Zahabat. Nah, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, gitu. Ats ketemu dengan alif lam. Ats-nya menjadi kasroh. Kenapa jadi kasroh? Karena bertemunya 2 sukun. Pertemuan 2 sukun ya. Jadi iltiqa usakinain enggak boleh, makanya takhallusnya, jalan keluarnya adalah dengan mentahrik ya, mengharokatkan salah satu dari 2 sukun ya. Dan jalan keluar dari pertemuan 2 sukun itu biasanya itu adalah dengan mengkasrokan sukun yang pertama. Sabih ketemu dengan asma, sabbihisma rabbika ya, wa putihat dengan asama, wa putihatis sama fakanat abwaba gitu. Zahabat ketemu dengan al mudarrisa, zahabatil mudarrisatu. Berikutnya nomor 2 dulu. Ya. Zahaba abi ilal mustashfa. Terjemahin. Bapakku pergi ke rumah sakit. Nah, sekarang ibuku berarti. Zahabat ummi ilal mustashfa. Terus. Ibuku pergi ke rumah sakit. Jalasat talibu fil fasli. Siswa itu duduk di kelas. Terus. Sama perempuan. Jalasati talibatu fil fasli. Terus.
siswa perempuan itu duduk di kelas. Siswa perempuan, siswi aja. Siswi itu duduk di kelas. Nah. Kharaja akhi minal baiti. Saudaraku telah keluar dari rumah. Terus. Kharajat ukhti minal baiti. Saudariku telah keluar dari rumah. Apa ini? Ta'amal mayali, ta'amal fil amr ya, renungkan apa-apa yang berikut ya. Jalasat, ya yang baru kita ceritain ya. Jalasat ketemu dengan at-thalibah. Sebetulnya tuh sih ya pertemuan dua sukunnya tuh antara ats dengan apa? Antara ats dengan bukan dengan hamzah ya. Alif lam itu hamzahnya dianggap hilang kalau ada di tengah. Jadi pertemuan dua sukunnya tuh antara ats dengan karena dia huruf setelah itu huruf syamsiyah, si nya melebur ke to ya. Nah, makanya kita membacanya ya jalasat atsnya menjadi ti, jalasati ya, kemudian l-nya melebur ke to, jadi dari ti langsung ke to. Jadi bukan jalasatil to, bukan. Jalasati to. Gitu ya. Nah, yang jelas ya atsnya jalasat atsnya menjadi kasro karena takhallus ya minil tiqa'i sakinaini. Kabur atau keluar dari ya membebaskan diri dari pertemuan dua sukun. Jadi dua sukun itu nggak boleh deketan. Ya, antum pendiam, istri antum pendiam itu nggak boleh. Salah satu harus bawel. Ya, itu filosofi dari ya pertemuan dua sukun itu nggak boleh. Jadi harus ada satu yang berharokat. Harokat itu bergerak ya, biar pas gitu ya. Nah, antum diem, istrinya pendiam, wah repot gitu ya. Api dalam sekam nanti ya. Gitu. Nah, di situ ada alif lam ketemu sebetulnya sih bukan dengan alif lam aja ya, tapi sukun bertemu dengan hamzah wasol. Bukan hanya alif lam aja ya. Apapun hamzah wasol, baik hamzah wasol karena sukun, hamzah wasol karena memang isimnya dimulai dengan hamzah wasol seperti ismun, sabih ketemu dengan ismu gitu kan, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, itu kan tidak ada alif lamnya, tapi ada hamzah wasolnya. Sabih ketemu dengan ya isma. Nah, i dari isma itu kan hamzah wasol. Nah, sabih ketemu dengan hamzah wasol, berarti sabih ketemu dengan es. Setelah hamzah wasol itu pasti sukun. Kalau nggak sukun, nggak mungkin ada hamzah wasol. Dengan adanya hamzah wasol, berarti di depan hamzah wasol itu sukun. Nah, sukun ketemu dengan sukun setelah hamzah wasol, maka terjadi pertemuan di sukun karena hamzah wasol kalau ada di tengah dianggap tidak ada. Gitu ya. Sekarang baca tuh latihan yang kelima langsung. Nah, ikro iya kan pertemuan dua sukun. Ikro ketemu dengan alif lam. Nah, manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana wa banu ammi. Nah, terjemahin. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Dia anak pamanku. Ponakanku. Dia keponakanku. Kalau anak paman itu bukan keponakan, sepupu. Ya, dia sepupuku. Dia sepupuku. Oke, ya. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadun hiya bintu khalati. Dia sepupuku. Ya. Sama artinya sepupu. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Dia sepupu itu. Sepupu. Dia sepupuku. Ya, sama-sama anak. Sebetulnya sih bahasa Indonesia lebih ribet ya. Iya. Sepupu itu kan mau dari paman, mau dari bibi, iya. Sepupu. Kalau di sini dibedain. Nah, lihat di sini ya. Sebetulnya sih kalimat intinya begini. Manil fata, siapakah pemuda tersebut? Selesai. Manil fatatu, siapakah pemudi tersebut? Selesai. Nah, kemudian ya karena alladzi sudah dibahas di pelajaran 9 bagian yang kedua, fungsi dari alladzi yang ada di Durusul Lughoh jilid 1 ini adalah kalau untuk yang pemula bahasanya dipermudah.
Alladzi itu fungsinya untuk apa sih? Alladzi itu fungsinya untuk deskripsi tambahan berupa susunan sifat. Kan kita kemarin tuh kan di pelajaran 9 kan ada kata sifat, ada susunan sifat ya enggak? Nah, kalau sifatnya berupa susunan kata, 2 kata atau lebih, ya, kemudian yang diberikan deskripsi tambahannya pakai alif lam, maka antara ya yang diberikan deskripsi dengan deskripsi tambahan berupa susunan itu ada alladzinya. Mahasiswa yang keluar, lihat ya. Mahasiswa tersebut sakit. Nah, ini kan tidak ada deskripsi tambahan. Tapi kalau mau diberikan deskripsi tambahan, mahasiswa yang keluar dari kelas tersebut sakit. Nah, keluar dari kelas kan banyak tuh berupa susunan deskripsinya ya. Nah, baru tuh masuk tuh alladzi atau libul ladzi dan seterusnya. Itu bahasa untuk para pemula. Tapi kalau udah yang agak tinggi ya, alladzi di situ jadi apa? Alladzi di situ jadi naat. Ya, isim mausul di situ jadi naat. Pemula nggak usah dikenakan dengan isim mausul. Ibu-ibu, alladzi itu adalah isim mausul. Ribet dah, nggak usah lah ya pemula mah ya. Yang pemula tuh penjelasannya permudah aja. Fungsi dari alladzi itu adalah kalau setelah yang susunan banyak berarti pakai alladzi. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti pakai allati gitu. Tapi kalau yang sudah belajar alladzi dengan allati di situ adalah isim mausul, posisinya di situ sebagai naat. Naatnya adalah naat jamid. Karena naat itu ada yang naat jamid, ada yang naat mustaq, ya. Oke, berikutnya nomor 3. 5 apa nih? 5 nil. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Kepunyaan siapa kunci yang di atas meja? Huwa lil mudarrisi, ya milik Pak Guru. Terus. Limanis sa'ati ya. Ayo terus dikit lagi, 1 halaman lagi. Limanis sa'ati allati. Kenapa ujug-ujug as-saati? Oh, itu enggak ngaruh itu ya. Linya habis sama Mama. Iya, habis sama Mama habis dimakan. Limanis sa'atul lati 'ala sariri. Punya siapa jam tangan ini yang di atas ranjang? Dia li zauji ukhti. Dia kepunyaan suami saudariku. Benar? Ya, terus ipar berarti ya. Terus. Akmilil jumalal atiyata biwad ismin. Terus. Mausulin. Terus. Munasibin. Terus. Allati fil faraghi. Yes, ya. Artinya apa? Sempurnakan kalimat berikut ini. Kalimat-kalimat berikut dengan menempatkan isim mausul. Isim mausul dengan meletakkan isim mausul yang sesuai yaitu alladzina allati pada yang kosong, pada titik. Pokoknya di tempat yang kosong. Langsung. Al-kitabul ladzi apa ini? Ya tinggal masukin alladzi atau allati terusin. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Nah, tinggal gitu doang. Kenapa pakai alladzi enggak pakai allati? Karena alkitabu muzakkar gitu. Kitab yang ya. Di atas meja kepunyaan Pak Guru. Kitab yang di atas meja tersebut milik Pak Guru. Terus nomor 2. Al-qalamul ladzi fi hakibati maqsurun. Terus. Pena yang di dalam tasku rusak. Terus. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana li tabibil jadidi. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang punya apa? Dokter yang baru Tersebut. Terus. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Anjing yang berada di dalam taman, ya. Kebun sakit. Anjing yang di kebun tersebut sakit. Terus. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil nabnul muadzini. Bisa di apa dijeda juga bisa sebetulnya ya, nggak mesti harus. Cuman kalau mau disambung harus tahu aturannya. Kalau dijeda nggak masalah ya. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini bisa. Cuman kalau mau digabung i-nya jangan dibaca ya.
Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil anabnul muadzini. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang adalah anak muadzin. Terus Tilkal battatul lati tahta syajarati li bintil fallahi. Battah itu ya? Entok ya? entok bahasa apaan? Bebek aja lah. Bebek. Nah. Itu yang di bawah pohon punya anaknya petani. Terus ya, punya putrinya petani ya. Terus Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang baru itu yang di jalan. Rumah yang baru yang di jalan itu milik kepala sekolah, milik menteri. Nah, gitu terus. 8. Ad-darsul ladzi ba'da hada darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Awas kalau susah loh ya. Terus manil fatatul lati jalasat amamal madrasati. Siapa pemudi yang duduk di depan sekolah? Ngapain pemudi duduk di depan sekolah? Ibu guru. Di depan ibu guru. Ngapain nongkrong di depan sekolah ya Allah? Ya nggak boleh ya. Itu pemudi itu nggak boleh duduk-duduk di depan sekolah. Ya, makanya ya, ulangi. Pemudi yang duduk di depan guru, iya tolibatun minal Malaysia. Mana minalnya? Dari mana minalnya? Min Malaysia. Dia seorang siswi dari Malaysia. Terus Atil kal haqibatul lati tahta maktabi laka ya Khalidu. Tas itu yang apakahnya mana? Apakah tas itu yang di bawah meja punya kamu wahai Khalid? La, dia li sadiqi Muhammadin. Bisa deh. Terus dia bukan, dia punya temanku Muhammad. Nah, Muhammad itu nama siapa? Nama teman. Nah, jadi Muhammadin adalah Sodiki adalah Muhammadin. Kenapa Muhammadin harokatnya kasroh? Karena Sodiki kemasukan li. Li itu huruf jar. Badal ya. Cuman ibu-ibu kan nggak tahu badal ya. Nah, Sodiki adalah Muhammadin. Muhammadin adalah Sodiki, orang yang sama. Karena Sodiki kemasukan li, maka Muhammadin juga seakan-akan kemasukan li, jadi harokatnya Muhammadin. Gitu. Ibu-ibu makan jelasnya seperti itu aja. Kalau yang udah belajar, oh ini badal, udah selesai. Berikutnya langsung terakhir dalam kotak. Ya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Apa nih? Al-ammu. Al-ammu. Akhul abi. Akhul abi. Nah, bukan abi ya. Iya, Kalau akhul abi. Kalau abun itu nama buah. Paman al-amu itu apa? Saudaranya bapak. Terus Al-ammatu ukhtul abi, saudara perempuannya bapak. Terus Al-khalu akhul ummi, saudaranya ibu. Al-khalatu ukhtul ummi, saudarinya ibu. Terus Al-fallahu petani. Mustashfal wiladati, rumah sakit bersalin. Itu ya, aduh ngos-ngosan ya. Berikutnya pelajaran yang ketiga. Ini harusnya ujian lagi ya. Takut banget sama ujian. Oke ya, kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan pelajaran 13. Karena ujiannya habis pelajaran 15 dah. Capek dibeli terus. Gimana kalau mau biamrika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.